Pemirsa, petugas Gulkarmat kembali mengevakuasi 2 kantong jenazah dari lokasi kebakaran Gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat. Hingga saat ini petugas sudah menemukan 7 jenazah korban. Sebelumnya dilaporkan 14 orang dinyatakan hilang dalam peristiwa tersebut. Menurut keterangan petugas, kondisi jasad disebut sudah menyatu dengan puing bangunan dan sulit teridentifikasi. Sebelumnya, pada Jumat siang tadi, Rumah Sakit Polri Kramat Jati menerima 5 jenazah korban kebakaran. Ya, pemirsa, keluarga salah satu korban kebakaran Glodok Plaza mendatangi Rumah Sakit Polri Jakarta. Keluarga menyebut korban sempat berkomunikasi dengan suaminya 30 menit sebelum insiden kebakaran terjadi. Keluarga Ade Aryati, salah satu korban yang dilaporkan hilang dalam kebakaran hebat di Glodok Plaza, mendatangi ruang jenazah RS Polri Kramat Jati guna mencari tahu 3 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang sudah berada di ruang jenazah RS Polri Kramat Jati. Korban merupakan karyawan di bagian kasir di lokasi terjadinya kebakaran yang pada malam kejadian sedang berada di lokasi. Menurut keluarga, korban masih berkomunikasi dengan suaminya sekitar 30 menit sebelum kejadian. Pasca kejadian, keluarga hanya mendapatkan informasi dari 2 rekan kerja korban bahwa korban terpisah dari 2 rekannya saat berusaha keluar dari lokasi kebakaran. Pihak keluarga pun kini masih terus berusaha mencari tahu keberadaan Ade Aryati dengan mendatangi posko di lokasi kejadian serta mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kita ditelepon sama mertua sekitar pukul 10:30 lah. Kita langsung menuju ke TKP itu sekitar jam 11 lewat atau setengah 12. Kita sempat nyari, kita konfirmasi pihak ke suami sama adek yang udah nyampe duluan. Sempat ketemu dengan rekan-rekan kerjanya? Sempat. Adek, sempat cerita apa mereka gitu Pak? Mereka bercerita sama gitu, kayak misalkan dia sempat bertiga gitu atau berdua bareng, entah di suatu tempat dia berpencar katanya. Oh, berarti sempat melarikan diri sama-sama saat api udah muncul. Iya. Ayah saya ini bernama Muljadi, memang masih belum ada kabar gitu dan masuk dalam daftar orang yang sedang dicari. Dan untuk saya sendiri tadi di dalam memang kurang lebihnya saya tadi dimintai keterangan ya soal mungkin identitas papa. Saya juga tadi sudah menyerahkan kayak KTP, kemudian kartu keluarga. Setelah itu ditanya soal ciri-ciri fisik, kemudian kronologi kapan mulai dia berangkat dari rumah itu Rabu siang, kemudian sampai di kantor seperti itu, kemudian kapan terakhir kali berkomunikasi, kemudian pada saat pergi memakai baju apa, celana apa, sandal, dan lain sebagainya. Kemudian terakhir saya juga diambil sampel air liur kayak gitu sih. Kurang lebih ya, orangnya itu nggak terlalu gemuk, tapi juga nggak kurus. Ya tinggi sekitar 156 cm, usianya itu sudah 53 tahun. Giginya itu juga sudah ada yang ompong, kurang lebih. Pemirsa, polisi mengungkap motif Nanang Gimbal, pembunuh aktor laga Sandi Permana. Pelaku dendam dan sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban yang sudah lama berkonflik dengannya. Motif pembunuhan terhadap aktor laga Sandi Permana terungkap. Di hari kejadian Minggu 12 Januari 2025, pelaku Nanang Irawan alias Gimbal sakit hati ketika Sandi melewati rumahnya dengan motor listrik. Sandi menatap Nanang dengan pandangan sinis dan meludah ke arah Nanang. Nanang yang sudah berkonflik lama dengan Sandi gelap mata, mengejar Sandi dan menganiayanya dengan pisau hingga tewas. Disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis, kemudian korban meludah ke arah tersangka.
Usai kejadian, Nanang kabur ke Karawang dan bersembunyi di sebuah rumah kosong di Dusun Poris Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya. Ia pun ditangkap polisi pada Rabu 15 Januari 2025 saat makan roti di sebuah warung milik warga. Nanang pun sempat memotong rambutnya yang gimbal agar tidak dikenali. Sebelumnya, Sandi Permana ditemukan tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sandi merupakan aktor yang berperan dalam sinetron Misteri Gunung Merapi atau lebih kenal dengan Mak Lampir. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita informasi selanjutnya, pemirsa. Satreskrim Polrestabes Bandung tetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengeroyokan dan pengerusakan di markas Ormas Pemuda Pancasila di Bandung. Polisi masih selidiki motif tersangka melakukan perusakan. Sebanyak 5 orang jadi tersangka dalam pengeroyokan dan pengerusakan di markas Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila di Bandung, Jawa Barat. Penangkapan terhadap 5 tersangka dilakukan setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, mengamankan barang bukti, dan melihat rekaman CCTV. Menurut polisi, peran kelima tersangka saat melakukan penyerangan berbeda-beda. Kepolisian sendiri masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait motif tersangka melakukan pengeroyokan dan pengerusakan. Jadi sejauh ini sedang dilakukan pendalaman, penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polrestabes Bandung. Ya. Dan sejauh ini masih didalami terkait dengan motif dari peristiwa tersebut. Jadi sejauh ini masih terus dilakukan pengembangan, tentunya pendalaman terkait dengan motif sebenarnya terjadinya gesekan antar kedua ormas itu tersebut. Begitu. Selain mengamankan 5 tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa batu, bambu, serta senjata tajam. Sebelumnya, bentrokan terjadi antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP di markas Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila di Jalan BKR Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Akibat bentrokan ini, sejumlah kendaraan roda 4 yang diparkir di depan markas Pemuda Pancasila menjadi hancur. Para tersangka dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun sampai dengan 7 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat, Barry Bacon, terkait maraknya keluhan tentang aplikasi Koin Jagat. Menanggapi hal ini, Koin Jagat akan mengubah fitur berburu koin. Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil co-founder Jagat, Barry Bacon, untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tren berburu koin. Langkah Komdiji ini dilakukan setelah menerima berbagai laporan terkait aktivitas perburuan koin dan dampaknya terhadap lingkungan dan fasilitas umum di berbagai daerah. Pemerintah meminta para pembuat platform digital menciptakan aplikasi yang berdampak positif dan mengedukasi masyarakat. Menanggapi hal itu, pihak pengembang Koin Jagat melalui co-foundernya Barry Bacon menyatakan akan mengubah fitur berburu koin menjadi misi Jagat. Dalam keterangannya, misi Jagat akan mendorong para pengguna untuk melakukan perbaikan ruang publik terlebih dahulu dan tidak ada koin yang bisa diburu dalam aplikasi Jagat. Sementara itu, dalam keterangannya di media sosial, pengembang Koin Jagat mengingatkan komunitas penggunanya untuk tidak merusak dan memperhatikan lingkungan. Sebelumnya, aplikasi Jagat sempat menimbulkan kontroversi karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Pihak pengembang Koin Jagat menyampaikan permohonan maaf pada pihak yang dirugikan. Sebelumnya, pemirsa, warga Kota Bandung sempat dihebohkan dengan fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi bernama Jagat. Akibatnya sejumlah taman tematik di Kota Bandung rusak karena ulah para pemburu koin.
Warga Kota Bandung sempat dihebohkan dengan fenomena berburu koin dari sebuah aplikasi bernama Jagat. Perburuan koin ini membuat sejumlah taman tematik di Kota Bandung dan sejumlah fasilitas umum rusak, dicongkel para pemburu koin. Koin tersebut bisa ditukar uang, dilakukan dengan kode, nominalnya bervariasi, mulai ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Pemerintah Kota Bandung sudah menghubungi pihak aplikator untuk menghentikan permainan tersebut atau merubah regulasi permainan karena dianggap merugikan. Iya, kita sulit kalau mengatakan harus disanksi ya, tapi sekarang kita sifatnya lebih banyak menghimbau dulu ya. Bahkan kemarin Bu PLT Kabin ini sudah menghubungi pihak yang membuat aplikasinya gitu ya, bahwa ini harus segera diperbaiki konsepnya, tidak melempar mencari harta karun ya, istilahnya kan treasure hunt ya. Di taman-taman ya kan barangnya kecil, tertutup oleh tanaman-tanaman, mau nggak mau mereka mengkorek-korek seperti itu ya, ini akan terjadi kerusakan. Akibatnya petugas harus membersihkan puing-puing kerusakan serta menanam kembali tanaman yang telah dirusak oleh pemburu koin. Salah satunya di Taman Tegalega Bandung yang banyak paving blok dirusak oleh para pemburu koin. Petugas juga harus merapikan kembali tanaman yang dirusak warga. Mengantisipasi peristiwa serupa terjadi di Jakarta dan daerah lain, polisi menghimbau masyarakat yang memainkan aplikasi koin Jagat agar tidak merusak fasilitas umum atau melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Nah, terkait dengan koin Jagat, kami izin mengimbau pada masyarakat agar dalam melaksanakan atau melakukan aktivitas, mohon dilakukan tetap berorientasi pada bagaimana situasi Kamtipmas tercipta dengan aman, kita saling menghargai satu sama lain. Kami dapat informasi juga bahwa ada beberapa fasilitas yang rusak. Nah ini tolong jangan melakukan aktivitas atau kegiatan yang bisa merugikan pihak lain. Sedianya permainan aplikasi sejenis tidak merugikan, apalagi sampai merusak fasilitas umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Maria Lestari, anggota DPR RI fraksi PDIP hari ini memenuhi panggilan KPK. Pemanggilan kembali Maria terkait kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Maria tiba di Gedung Merah Putih pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat didampingi seorang teman. Jubir KPK Tessa Mahardika mengonfirmasi kehadiran anggota fraksi PDIP ini untuk diperiksa kedua kalinya sebagai saksi kasus korupsi Harun Masiku yang melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dalam kasus suap pergantian antar waktu, Hasto diketahui sempat menemui salah satu komisioner KPU, Wahyu Setiawan, pada Agustus 2019. Sebelumnya, Wahyu Setiawan telah menjalani hukuman namun telah bebas bersyarat. Sementara Harun Masiku masih buron hingga saat ini. Pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto beserta jajarannya menyambangi kantor Kemenko Polkam pada Kamis siang. Dalam pertemuan ini, Ketua KPK bersama Menko Polkam membahas langkah-langkah strategis untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk optimalisasi kerja desk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta perbaikan tata kelola. Budi Gunawan selaku Menko Polkam berkomitmen memperkuat sinergitas dengan KPK. Selain itu, Budi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh KPK dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi. Banyak isu-isu, poin-poin penting yang dilakukan pembahasan. Meskipun secara singkat, tapi merupakan hal-hal yang sangat penting untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kegiatan ini pastinya nanti untuk menindaklanjuti apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, khususnya Asta Cita dari Presiden Republik Indonesia
yang tujuannya adalah untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada masyarakat. Saya yakin dengan koordinasi yang baik, dengan kerjasama yang luar biasa, maka tujuan pemberantasan korupsi antara lain melakukan pencegahan dan juga melakukan penindakan bisa tercapai dengan sebaik-baiknya. Kolaborasi, sinergi, dan kerjasama yang semakin intens ini yang nanti akan dikoordinir oleh Kemenko Polhukam dengan beberapa kementerian lembaga, khususnya aparat penegak hukum lainnya. Ini bertujuan juga untuk meningkatkan trust atau kepercayaan masyarakat dan investor, dan ujung-ujungnya adalah